Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan masih di sini dengan Pak Budi. Untuk video kali ini kita akan belajar bersama untuk materi kelas 10 yaitu materi keanekaragaman hayati. Di video ini kalian sudah melihat cukup banyak organisme yang ditampilkan dan bentuknya beraneka ragam, macam-macam. Kemudian bisa dilihat juga mereka dari ekosistem yang berbeda. Ada yang dari ekosistem air, ya ikan ini, penyu, dan dari ekosistem darat juga ada harimau, monyet, kemudian ada katak ya yang hidupnya di dua fase kehidupan, dan selain hewan juga ada tumbuhan. Ngomongin soal keanekaragaman, aneka ragam itu apa sih? Aneka ragam itu adalah macam-macam. Jadi tidak cuma satu jenis, tapi berbagai macam jenis. Dan tidak cuma satu organisme, tapi berbagai macam organisme. Hayati itu apa? Hidup. Hayati itu adalah hidup. Kalau hayati hidup, berarti keanekaragaman hayati adalah berbagai macam organisme yang hidup. Nggak cuma satu, tapi banyak sekali aslinya. Di sini hanya ditampilkan beberapa saja yang nantinya kita akan belajar bersama untuk seperti kayak mengkategorikan jenis keanekaragaman itu apa saja sih, dan apa yang perlu kita pahami, dan manfaatnya apa bagi kita kalau sudah tahu keanekaragaman itu seperti apa. Oke, kita langsung saja masuk ke materi keanekaragaman hayati kelas 10 MIPA dan lintas minat kalau ada lintas minat biologinya. Oke, sebelum masuk ke materi, di sini akan Pak Budi contohkan. Mungkin salah satu dari kalian sudah pernah makan buah ini. Buah yang cukup familiar dan buah yang sebagian besar orang itu suka. Yakin Pak Budi. Buah mangga ya. Mangifera indica nama ilmiahnya. Mangga itu macam-macam jenisnya, ada mangga Indramayu, ada mangga cokanan, mangga falan, mangga gedong gincu, kayak liven, mangga arum manis, mangga mana lagi, terus mangga golek juga ada, terus mangga anggur juga ada yang bentuknya itu menggerombol kayak anggur itu. Dan mangga ini itu adalah makhluk hidup, tumbuhan, satu organisme, mangga. Tapi mereka punya berbagai macam jenis gen yang cukup membedakan mangga ini dari segi rasa, kemudian bentuk buah, tapi sebenarnya morfologi tanamannya, tumbuhannya yang menumbuhkan mangga ini, yang menjadikan buah mangga ini itu sebenarnya sama. Dan dari tekstur kulit mangganya juga sama, daging buahnya mungkin agak berbeda sedikit ya. Dan bijinya itu juga dikotil ya, sama juga. Artinya mangga ini satu spesies, tapi ada variasi genetik. Mangga ini satu spesies, satu jenis, satu organisme, dan mereka berbagai variasi genetik. Selain mangga ada apa lagi? Ayo kita lihat bersama. Nah, di sini langsung ada contoh-contoh bentuk keanekaragaman. Berarti kalau mangga itu adalah satu organisme. Mangga-mangga yang lain, maksudnya mangga kayak mangga arum manis, mangga mana lagi, itu adalah satu organisme tapi berbagai macam variasi gen yang membuat karakter tersendiri itu loh. Kayak misal mangga arum manis sama mana lagi, enakan mana menurut kalian? Pasti setiap orang mempunyai selera yang berbeda ya. Kalau menurut Pak Budi lebih enak mana lagi? Di sini contoh lain dari mangga, selain mangga itu adalah tomat. Nah, tomat itu banyak ya jenisnya, banyak ya jenis variasi gennya, bukan banyak jenisnya. Itu yang namanya keanekaragaman tingkat gen, karena adanya variasi genetik, variasi yang ada di dalam makhluk hidup itu sendiri, baik tumbuhan maupun hewan, baik buahnya juga, tapi mereka masih memiliki ciri khas yang sama. Kemudian yang kedua, selain keanekaragaman gen dalam satu spesies, yang kedua itu ada keanekaragaman jenis, di mana itu
dibedakan dari jenis-jenis organisme yang berbeda. Yang di sini yang dicontohkan Pak Budi adalah harimau, singa, kucing, dan cheetah. Mereka satu keluarga, namanya Felidae. Mereka juga satu keluarga karnivora dan mamalia. Tapi secara spesies, organismenya itu mereka berbeda. Berbeda dari morfologinya, beda kan? Bisa kalian lihat, harimau bentuknya loreng, singa yang jantan ada rambutnya, dan kucing yang cukup lucu ya. Dan cheetah yang berlari cepat, paling cepat di antara mereka. Dan lebih kurus, cheetah di antara singa dan harimau. Itu adalah keanekaragaman jenis. Selain contoh hewan ini, apa saja kalau mau dibandingkan? Misal sapi sama kerbau, itu kan sudah beda organisme. Kemudian yang terakhir itu adalah perbedaan atau keanekaragaman ekosistem, perbedaan ekosistemnya. Ada 6 ekosistem yang Pak Budi contohkan di sini, ada gurun, padang rumput, taiga, hutan hujan tropis, dan hutan gugur, serta tundra. Nah, itu ekosistemnya, kondisi lingkungannya berbeda, organisme di dalamnya juga berbeda, berpengaruh ke dalam organisme-organisme yang menjadi bagian ekosistem tersebut. Jadi, keanekaragaman dibagi menjadi 3, yaitu keanekaragaman tingkat gen, keanekaragaman tingkat jenis atau tingkat spesies, dan yang terakhir, keanekaragaman tingkat ekosistem. Tingkat keanekaragaman yang kita bahas di tingkat pertama ini adalah keanekaragaman tingkat gen. Kita simak bersama. Oke, contoh lain dari mangga, ternyata juga ada pisang. Selain tomat juga ternyata ada pisang, macam-macam pisang. Apa kalian bisa mencontohkan yang lain? Contoh keanekaragaman gen. Ada? Kalau ada, silakan tulis di kolom komentar. Jadi ini ya, variasi dalam satu organisme di mana terdapat genetiknya yang berbeda-beda yang mempengaruhi bentuk mungkin, kemudian ukuran atau rasa, yang membuat variasi-variasi genetik pada makhluk hidup berbeda-beda. Ya, variasi atau perbedaan gen yang terjadi dalam satu spesies, satu makhluk hidup. Keanekaragaman tingkat gen. Kemudian contoh lain makhluk hidup yang merupakan variasi genetik yang berbeda-beda yang menyebabkan keanekaragaman tingkat gen adalah ayam. Contohnya adalah ayam. Agak sendawa tadi. Contohnya ayam. Ayam di sini dibagi banyak ya. Ini di sini contohnya cuma Saigon, Birma, ayam Brasil, dan ayam Filipina. Sebenarnya masih ada ayam kampung, masih ada ayam pelung, ayam ketawa, ayam kate, dan mereka juga keanekaragaman tingkat gen. Buktinya apa? Pak Budi punya ayam kampung dan juga ayam pelung. Dan juga punya peranakan ayam kampung dan juga ayam pelung. Mereka ukurannya besar karena memang terbawa gen dari ayam pelungnya itu. Lanjut. Ya, selain ayam juga ada sapi. Sapi juga jenisnya nggak satu jenis, berbagai macam jenis. Ini baru beberapa ini dan masih banyak yang lain. Di sini limosin nggak ada. Oh, ada limosin ada. Ada ini limosin. Maksudnya hasil persilangan mereka nanti akan menghasilkan jenis sapi yang baru. Yang disinyalir gitu, diprediksi bisa lebih baik dari kedua indukannya. Ini juga bagian dari keanekaragaman tingkat gen. Satu organisme, tapi mereka terdapat variasi genetik, gitu. Variasi genetik dalam satu organisme. Walaupun nama spesies mereka beda-beda ya. Yang sapi itu kan nama umumnya Bos Taurus kalau nggak salah ya, Bos Taurus ya. Jadi ada yang namanya Bos Indicus, ada yang Bos apa lagi gitu. Ya walaupun nama spesiesnya berbeda, tapi pada kenyataannya mereka itu satu organisme, sapi. Hanya saja variasi genetiknya yang membuat mereka begitu beraneka ragam dan dapat disilangkan hasilnya fertil. Fertil tahu? Fertil itu subur. Kalau steril itu mandul. Nanti kita akan bahas itu. Oke, ini keanekaragaman tingkat gen.
Yang selanjutnya di bagian tumbuhan, tapi ini lebih ke ciri-cirinya ya, bukan ke tumbuhannya, ciri-cirinya. Yang tumbuhan udah tadi, yang contohnya mangga, tomat, dan juga pisang ya itu. 3 itu contohnya dulu. Dan ini ciri utama, maaf, ciri utama, bukan contoh tumbuhannya lagi, tapi ciri utama. Ciri utama pada tingkat keanekaragaman gen, itu kalau tumbuhan, dari morfologi tanaman dan juga buahnya itu seperti apa, tingkat kesamaannya bagaimana gitu. Dan yang kedua, ciri utamanya itu adalah dapat disambung antar dua tanaman. Jadi misal gini, Pak Budi punya pohon durian biasa, Durio sibetinus, durian. Kemudian datang saudara dari Malaysia, nganterin duriannya Upin Ipin itu, durian merah atau durian runtuh atau durian montong gitu. Jadi ada 2 pohon itu, Pak Budi udah megang. Kemudian dilakukan perlakuan begini, disambung. Yang bawah durian biasa, yang atas itu durian montong gitu. Tapi di sini masih ada cabang lagi, masih ada cabang yang buahnya nanti durian biasa, yang sini durian montong, durian merah gitu. Nah, hasilnya nanti dalam satu pohon ini bisa menghasilkan 2 buah. Yang pertama buah durian biasa, yang kedua buah durian montong, durian merah atau durian apa saja yang berbeda gitu. Yang berbeda variasi genetiknya. Tapi di sini ada pengecualian untuk tumbuhan, kalau nama genusnya ini sama, itu kadang-kadang karena Pak Budi belum tahu semua jenis tumbuhan apa saja yang bisa diperlakukan seperti gambar ini itu bisa digabungkan. Nah, di sini bukan misal, ini memang sudah pernah dilakukan. Jadi bagian bawah itu adalah tomat, kemudian disambung dengan bagian bawah kentang, kemudian disambung dengan pohon tomat. Hasilnya kalau dicabut ya berarti keluarnya kentang, kalau dipetik atasnya itu tomat. Satu pohon ada 2 buah yang berbeda karena mereka satu genus dalam klasifikasi ilmiahnya. Yang kedua, ciri-ciri keanekaragaman tingkat gen pada hewan. Yang pertama dilihat dari morfologi hewannya, yang kedua dilihat dari perkawinan organisme tersebut menghasilkan keturunan yang subur atau fertil. Contohnya sapi yang sudah jelas ya, sudah jelas kalau bagaimana sapi ini mempunyai kayak bukan spesies baru ya, kayak variasi genetik baru dari sapi yang berbeda genetiknya. Misal, ini ada sapi Brahman jantan yang disilahkan dengan sapi Shorton betina, itu akan menghasilkan sapi Santa Gertrudis. Warnanya ngikut ibunya, ciri-ciri fisiknya ngikut bapaknya ini. Ada gelambir-gelambir kulitnya ini. Ini juga ada. Kalau ini kan enggak ada. Ada tapi sedikit. Lebih banyak yang ini. Gitu. Selain sapi, ayam juga termasuk dikawinkan ayam pelung dengan ayam kampung, nanti hasilnya istilah Jawanya itu rambon. Jadi dalam satu ayam membawa 2 gen kampung dan juga gen pelung. Selain 2 ayam itu juga ada ayam kate sama kampung juga bisa, ayam rambon nanti. Tapi rugi ya kalau kawinnya sama kate itu ayamnya nggak besar ya. Bagusnya sama pelung. Besar itu benar. Oke, contoh lain pada keanekaragaman tingkat gen adalah manusia. Kita ini manusia. Nama ilmiahnya adalah Homo sapien. Manusia bisa kalian lihat kan, orang Jawa itu seperti apa, orang Dayak seperti apa, orang Papua seperti apa. Seperti pada gambar ini. Kita lihat bersama. Di sini itu kumpulan orang-orang yang luar biasa dari berbagai suku. Misal yang ini ya. Ini saya waktu masih gondrong, orang Jawa. Ini Pak Rusdin orang Medan. Ini 2 abang polisi sama tentara, ini orang Maluku, orang Toraja, orang Dayak, orang Papua. Ya inilah bentuk keanekaragaman. Jadi dilihat dari bentuk fisiknya beda kan setiap manusia itu, tapi mereka masih satu jenis manusia, Homo sapien. Dan misal orang Jawa
nikah kawin sama orang Papua, bisa punya anak, bisa. Anaknya gimana nanti? Mandul atau tidak mandul? Fertil atau steril? Pasti hasilnya fertil, subur. Karena mereka masih dalam satu makhluk hidup, satu organisme, satu spesies, tapi berbeda genetiknya saja. Di sini Pak Budi warna kulitnya sawo matang, sedangkan orang Papua warna kulitnya hitam. Nanti anaknya berarti kombinasi ya, kayak apa ya, kuning-kuningnya itu eksotik banget gitu. Kalau lihat apa namanya, bukan persilangan, perkawinan antara orang, misal ya, yang udah pernah Pak Budi lihat itu orang Toraja dan juga orang Papua, anaknya itu keren ya, bener, bagus masalahnya secara fisik. Tapi sebenarnya ya setiap orang juga ganteng-ganteng dan cantik-cantik sih, nggak ada yang membedakan. Karena orang Papua di sana juga saudara kemanusiaannya Pak Budi ya. Senang berproses di Papua waktu itu. Oke, itu contoh dari keanekaragaman tingkat gen. Dan ini ada pengecualian lagi. Oh, sebelumnya kita bahas dulu keanekaragaman spesies. Tadi sudah dijelaskan ya, keanekaragaman tingkat spesies dari organisme yang berbeda, variasi spesies organisme yang berbeda. Dan lingkupnya dibatasi ya, kan nggak mungkin kalau keanekaragaman spesies singa dibandingkan sama tumbuhan yang nggak pas gitu. Singa dibandingkan dengan lumba-lumba ya juga nggak pas kan. Harusnya ya singa dengan yang kekerabatannya dekat, tapi ternyata beda spesies kayak harimau, citah, dan juga kucing. Sama seperti halnya tumbuhan, di sini ada cabai, ada terong, ada kentang, dan juga ada apa ini? Tomat. Karena untuk keanekaragaman spesies, menurut pendapat Pak Budi itu harus dibatasi. Harus dibatasi ekosistemnya. Ekosistem. Kalau hewan berarti ya ekosistem darat saja yang dibatasi gitu. Atau mungkin kelompoknya karnivora atau herbivora. Jadi itu lebih pas. Kayak contoh lagi ya, kayak singa dibandingkan dengan serigala itu kan bisa sama-sama karnivora tapi mereka berbeda jenis, berbeda organisme. Begitu juga dengan tumbuhan. Masa tumbuhan yang ini mau dibandingkan dengan lumut? Kan kurang tepat gitu kalau membandingkan spesies. Walaupun betul itu adalah keanekaragaman spesies atau keanekaragaman jenis. Ini pengecualian, jadi ada pernah sebuah percobaan dan cukup kontroversial karena di sini ilmuwan mencoba mengawinkan antara harimau dan juga apa ini singa, Panthera leo, singa. Mereka dikawinkan, kemudian menghasilkan spesies baru dan spesiesnya itu steril. Steril itu mandul. Jadi stop di situ, tidak bisa melanjutkan keturunan yang lain. Beda dengan sapi, beda dengan ayam yang keturunannya bisa menurunkan keturunan lagi ke bawahnya. Beda juga dengan burung kenari juga keanekaragaman tingkat gen. Kalau orang tua kalian, tetangga kalian, saudara kalian yang pelihara burung kenari, ada istilah F1, F2 itu adalah kombinasi variasi genetik. Semakin bagus, semakin mahal harganya. Kembali ke ini, ke singa tadi, jadi kedua spesies yang berbeda ini dikawinkan akan menghasilkan spesies yang steril, mandul, kasihan banget. Walaupun tubuhnya besar, kemudian gemuk, gede banget, kayak Aslan ya, di film Narnia, tapi lebih besar lagi ya. Namanya Liger. Itu singkatan dari lion dan tiger. Ya semoga tidak keterusan untuk melakukan hal-hal seperti ini ya. Kan kasihan kalau nggak bisa menghasilkan keturunan. Masalah birahi atau enggak Pak Budi kurang tahu. Ini hanya sebatas bentuk percobaan. Mungkin ada ya spesies yang lain yang beda spesies, kemudian dikawinkan, kemudian mendapatkan spesies yang baru. Oke, baru ini lanjut yang terakhir untuk keanekaragaman tingkat ekosistem. Kalau tingkat ekosistem, ya tinggal kita membandingkan kan tempat-tempatnya di mana, seperti apa ciri khasnya, dan biasanya ada di negara mana, begitu. Ya bisa kita lihat ya, di sini ada laut, ekosistem gurun, ekosistem hujan-hujan, hutan hujan tropis. Berbeda, berbeda. Di hutan hujan tropis ada unta enggak?
Nggak ada. Di gurun bisa hidup? Ada? Ada. Di laut, unta ada nggak? Nggak ada. Begitu. Jadi sudah kelihatan ya dari organisme yang menghuni ekosistem tersebut dan ciri khas dari ekosistem yang tersedia di sini. Ini hanya 3, masih ada taiga, tundra, mungkin ada oasis, oasis terbentuk ekosistem juga bisa. Begitu. Oke, tadi pembahasan tentang keanekaragaman tingkat gen, tingkat jenis, dan tingkat ekosistem. Mungkin cukup panjang videonya nanti kalau kalian pahami. Jadi untuk selanjutnya materi keanekaragaman hayati di Indonesia, Pak Budi skip dulu dan Pak Budi minta kalian untuk mengulang video dari awal kalau ada yang belum dipahami, ada kritik, saran, masukan, kemudian ada kesalahan dalam pemaparan materi, kalian bisa menyampaikan di komentar, nanti kita lanjut lagi untuk mempelajari keanekaragaman hayati di Indonesia.